Wah, ada mobil baru nih yang datang. Dites apa lagi ya? Udah pernah cobain. Selamat datang di channel Motomobi. Kali ini kita kedatangan lagi nih Toyota Agya yang ke berapa kali ya? Berarti dua kali. Karena kemarin-kemarin kita udah pernah cobain yang namanya Toyota Agya. Waktu di Toyota Driving Experience kita udah coba first drive-nya. Jadi di situ udah dicoba tes tuh, ada kerikil-kerikilan, kita masukin ke air, di situ tanjak-tanjakan juga ada di sana sampai ke zigzag-zigzagnya menggunakan Toyota Agya GR Sport. Kita juga udah cobain yang tipe G-nya. Tapi kali ini Toyota Agya ini akan kita tes sehari-hari, apakah praktis, apakah dia boros, apakah nggak irit, kita juga nggak tahu dengan mesin barunya. Ya, Wave kodenya, 3 silinder, 1200 cc, dan dia juga punya tenaga 87 horsepower dan juga torsinya adalah 113 Nm, yang berbeda dengan tipe yang sebelumnya, yang 4 silindernya, itu kalah torsinya sama yang ini, gitu loh. Mumpung lagi puasa, dan ini sudah jam 3 sore, kita cobain aja. Kita isi full, terus kita coba muter-muter, terus kita isi lagi. Dengan metode seperti itu kita bisa mendapat berapakah konsumsi BBM Toyota Agya yang terbaru ini. Tapi ada syaratnya juga, karena kita cobain sehari-hari ya. Dan kita pengen tahu seberapa borosnya, bukan seberapa irit, seberapa boros. Makanya mesinnya nggak boleh mati. Kalau lagi jajan di jalan, kita cari takjil, itu nggak boleh mati mesinnya. Terus juga temperaturnya harus full. Yang boleh diubah hanya kipasnya saja, di kipas 1 atau full. Tapi kan kalau sore kayak gini nggak begitu panas ya, makanya biasanya dia di tengah-tengah saja. Kita juga pengen tahu seberapa praktisnya mobil Toyota Agya GR ini. Karena kalau dari luar, ini penampilannya semakin menarik ya. Lebih menarik daripada yang sebelumnya. Kalau yang sebelum itu agak-agak membulat, kalau ini lebih tegas-tegas, banyak garis tegas kayak gini, apalagi tipe yang GR Sport yang artinya dia bukan atau tidak masuk ke dalam skema LCGC dengan logo Toyota di bagian depan. Kayaknya kalau sendiri itu nggak afdol ya. Kita pengen coba seberapa praktisnya, itu harus dengan teman-teman, apalagi mencari takjil bareng-bareng. Ya, Om Mobi itu kemarin baru umroh, sekarang baru pulang, kita cobain langsung jalan-jalan aja ke rumah Om Mobi. Tapi semuanya ikut. Sebelum kita berangkat, kami juga pengen tahu seberapa ambles bannya. Karena tapi ini sih gede juga ya, cuma nggak tahu juga kalau kita muatin sama tim Motomobi yang berat-berat seperti ini. 80. Tuh, 100. Kita coba di belakang. Di belakang. Cobain itu seberapa ambles nih. Ompok, masuk. Ya, silakan masuk, Pak. Ya, makasih. Makasih loh. 3 orang di bagian belakang. Enggak, tapi bagus loh. Berarti ini bisa dikasih ring 17 juga kayaknya masih cukup. Iya. Apakah sempit kalau 3 orang? Coba ditutup pintunya. Sempit nggak sih? Enggak? Beneran? Enggak, kan belum ditutup. Boleh tuh? Cukup ya? Cukup? Cukup aja? Cukup aja. Lega, cukup lega. Oke, berarti oke. Itu kalau posisi di belakang ada 3 orang, tapi sekarang kan 1 di depan, ada 4 orang. Buat ini yang lebih nyaman lah ya, untuk pergi-pergian. Sekarang kita cari takjil dulu. Kita udah jalan nih. Kita jalannya kemana aja? Kita ke jalan yang ada tanjakannya, ya kan? Kita isi full dulu. Isi full dulu. Mendingan, Mang. Kita jalan tuh yang ada tanjakannya. Ya benar. Berarti isi full dulu. Kita kan akan mencoba yang namanya seboros apa Agya yang baru. Udah gitu kita tanjak-tanjakan, mumpung banyakan nih, apakah kuat dia nanjak gitu ya, berhenti di tengah. Saya yakin kan? kuat ya. Jadi sesuai peraturan ya, rulesnya adalah temperaturnya full, paling dingin, cuman yang bisa diatur itu hanya kipasnya saja. Kakinya nggak perlu sekolah-sekolah amat, karena mencari seboros apa, kita mencari juga kemacetan. Terus juga, apalagi nih, modenya bebas ya. Rutenya adalah, banyaknya jalan-jalan kayak gini, jalan biasa yang ketemu macet, ya kadang-kadang tol. Di jalan harian aja. Ya, di tol itu biasanya kalau kita pengen ngebejek-bejek tuh, baru di tol.
Jadi mohon maaf kalau kedinginan ya, harap ditahan saja. Kita udah ngisi bensin dan ini kita harus di reset dulu nih, lihat ini. Di reset dulu. Reset semuanya, tripnya di reset, average juga di reset ya. Oke, nanti kita bisa ketahuan seberapa iritnya itu dari MID dan tripnya kita nggak tahu berapa kilo. Minimal 50 kilo, minimal maksimal 50 kilo bos, saya mau tahu. Jadi ini kalau di belakang gimana posisinya, enak nggak sih kalau lama-lama Ya, gitu? Saya sih yes. Sebagai orang duduk masih oke lah. Sebagai orang duduk. Kalau diri nggak bisa. Oh, berdiri nggak bisa. Di depan itu ada tanjakan. Lumayan. Ini sekitar 25-an lah. 25%-an. Cuma memang pendek banget ininya, tracknya. Kita berapa derajat ya kalau gini? 25%-an ini kira-kira. 40 nggak nyampe? Nggak nyampe. 45? Enggak, 25 ini. 25-an. 25 derajat. 25 derajat. Kita nanti coba di tengah-tengah sini nih. Kita berhenti ya. Apakah dia kuat nih? Tar. Maju lagi. Kita coba Dikit tar. ya. Tar. Kita coba. Kuat. Kuat dong. Pokoknya kita berhenti 2 detik jalan. Itu di tengah-tengah Nah, ini banget. kuat kok, beneran. Kuat. Tadi tuh pedal gasnya nggak di dalam gitu loh. Ya, di Biasa situ aja. aja. Biasa aja. Cuma dipencet di Kuat. tekannya Jadi itu. nggak terbukti ya, itu mitos bahwa 3 silinder itu nggak kuat nanjak. Ini sangat kuat, padahal ini pakai CVT lagi. Nah memang ini kalau yang GR Sport memang agak sedikit lebih kaku suspensinya. Karena untuk apa? Untuk di manuver-manuver. Di belakang gimana? Keras nggak? Lumayan keras, tapi nggak keras. ngeganggu sih kerasnya. Tuh, ini ada polisi tidur nih depan nih. Nah, kerasa nggak? Kerasa, tapi bukan keras yang Bukan yang kedombrangan gitu. Oh, nggak keras, tapi Keras, nggak tapi ganggu nggak- banget. nggak bikin kita kekocok lah. Nggak tajam gitu? gitu. Kan ada keras yang sampai bikin enak tuh kadang Oh, ini enggak sih? Ini enggak. Coba lewatin ini nih. Yang nyebelin ini kan kadang-kadang Ini nih. Ya. Tapi masih- enak loh. masih normal. Iya, Kan normal segitu kok. nggak gitu. Kan ada Semua juga yang mobil sampai dadak. iya sampai semua bodinya ngegeter. Ini enggak ya? Sampai dashboard Ini kayak enggak. dadak. Nggak bikin bumpy lah di belakang, masih enak lah. Ini padahal keras loh. Iya keras, berasa kerasnya iya berasa keras. Kita tahu ini keras, tapi nggak ganggu. Nggak ganggu. Nggak sampai sebody bener. Bisa gitu ya? Ngeredam masih enak banget. Jadi teman-teman, mobil ini bukan dipinjamin sama siapa-siapa. Kita dipinjeminnya dari Rent Janet. Jadi kalau teman-teman ini pengen minjem mobil atau ngerental mobil selama 1 hari atau 3 hari, seminggu, sebulan, ke Rent Janet aja. Ini mobilnya baru, udah ada di Rent Janet. Hebat. Keren kan? Hebat banget. Iya dong. Nah, Kilometer iya, masih betul. rendah, masih plastikan. Masih diplastikin langsung. Ini baru 86 kilo odometernya. Nyata lah itu. Langsung dikasih pinjem ke Motomobi. Khusus loh. Memang ke depannya ya masih kurang bagus ya. Iya. Ini orang ngomong aja di sebelah nih kedengeran sama kita. Ini abangnya. Kurang begitu improve kalau untuk kekedapan suara. Ini suara truk di sebelah ini lagi idle tuh kedengeran. langsung. Kipasnya 2 padahal ini dari 7 cuman 2 yang kepake. Gini lah. Ini Om baru pulang banget dari umroh. Kita pengen tahu, mudah-mudahan masih bisa ditanya bagaimana pendapatnya tentang Toyota Agya. Boleh turun nih teman-teman, tapi ini mobil nggak boleh mati. Ya, itu Kuncinya boleh karena dibawa keluar nggak? rules-nya. Hah? Kunci dibawa keluar nggak? Bawa, ini nggak usah. Jadi kan ini mereferensikan kita dipakai sehari-hari, kita berhenti di suatu tempat, tapi pengen tetap dingin, kita nyalain aja AC-nya. Aduh, baterai mau habis lagi. Nah, ini kalau pas lagi keadaan jalan, ini jadi warna orange yang artinya dia ngisi. Ini pakai 12 Pro Max. Nah, kita coba yang 14. Apakah dia berfungsi? Ya, ngecas. Ngecas ya. Ngecas. Jadi 14 Pro Max, mau 13, mau 12 semua berfungsi. Ini tapi emang kadang-kadang fitur wireless chargingnya kadang-kadang mati, kadang enggak, aneh sekali. Kita coba ada. Untung aja nih
nggak habis nih Coba baterainya. nanti nih. Kita coba ya. Kita pakai Android ya. Ini harus semua berfungsi nih. Ya, ngecas tuh langsung kuning. Cas. Cas. Tuh. Nyala. Ntar ini dari tadi itu nggak mati-mati sama sini ya. Jadi valid. Seboros-borosnya. Tuh, the average 5,5 km per liter. Irit loh. 5,5 km per liter. 1 liter 5,5. Berarti ini boros banget harusnya. Cuman nggak tahu kan. Ini Coba kan ada perbandingan full to full. Jadi Hmm. kita ngetesnya pas bulan puasa jam 4:30, yang artinya macetnya lagi parah-parahnya. Yang kita cari memang macetnya. Wah, naik ke atas macet. Iya, tuh lihat. Tuh lihat sana. Naik ke atas Macet. macet. Arteri. Kita nyarinya yang jalur macet-macetnya. Lari dulu. Sengaja biar tahu seberapa boros Agya. Bukan irit. Yang irit tuh banyak pasti yang ngetes. Yang boros nggak tahu berapa banyak. Kita selesainya besok karena waktunya udah nggak cukup. Jadi besok saya akan sendiri bagaimana kehebatannya Agya sambil ngetes seberapa boros. Day 2. Nah sekarang kita akan berangkat lagi, tapi kali ini kami sendirian, nggak ditemenin sama tim Otomobi. Dan kita pengen tahu seberapa bagus kalau kita nyetir sendiri atau sama barengan. Barengan kan kemarin udah ada tuh rasanya tuh kayak gimana. Sekarang kalau sendiri kayak gimana gitu. Dan rule-nya tetap, temperaturnya paling dingin, cuman yang bisa dirubah-rubah adalah fan-nya saja, ya mengikuti dengan cuaca kondisi sehari-hari gitu ya. Terus juga ya kakinya agak nggak sekolah emang. Biar kelihatan seberapa boros Agya ini, dan kita akan coba akselerasinya juga. Jadi kemarin kenapa nggak diterusin, karena memang sudah waktunya hampir berbuka puasa. Kita langsung memutuskan untuk ke markas saja karena sudah tidak memungkinkan dan ya terpotong dengan buka puasa. Yus, kita berangkat. Jadi kalau dipakai sendiri itu berbeda ya. Memang suspensinya lebih stiff, lebih kaku lagi karena kemarin kan ada muatan di belakang, jadi lebih agak empuk. Cuman kalau ini sendiri memang keras. Ya tapi memang bener sih, walaupun ada penumpang mau sendiri, ya kerasnya itu tidak begitu mengganggu, tidak menggetarkan seluruh bodi atau rasanya seperti mobil ceper pun enggak. Ini lebih, nah enak. Bandingannya walaupun keras itu masih ya oke lah, masih bisa dinikmati gitu mobilnya. Dan salah satu positifnya adalah karena dia kaku suspensinya untuk yang GR Sport ya, dia punya handling yang menyenangkan ya. Berbeda dengan Agya yang dulu yang terasa bosen dan gitu-gitu aja gitu ya, handlingnya ya clumsy. Yang ini enggak, ini enak. Biasanya kalau nyetir Agya zaman dulu itu kayak aduh gini-gini aja terus ya udahlah begitu aja. Kalau ini seneng ini. Serasa pengen nyetir tiap hari beneran. Lagi puasa jadi jujur, iya. Tapi memang ada beberapa hal yang saya tidak suka gitu ya dari Agya ini ya. Pertama pilar A-nya yang terlalu tebel. Nih agak mengganggu, blind spotnya agak besar. Terus juga agak CVT-nya terutama. Transmisinya itu agak kayak ragu gitu, kayak nggak yakin aja gitu. Kalau Honda Brio itu kalau kita gas CVT-nya itu yakin dan wah gitu, kayak ngeluarin semua tenaganya di situ. Bersama mesin tuh kayak kerjasamanya itu bagus. Tapi kalau di Agya enggak. Si CVT kayak nahan gitu ya, padahal tenaga mesin udah mau keluar walaupun dia kenceng, cuman nggak seasik itu gitu. Tapi yang paling saya suka adalah handlingnya. Agya yang GR Sport memang beda. Seneng nyetirnya. Terutama joknya, jok itu enak banget ini. Dia bahannya suede gini ya, jadi enak banget nih jok nih. Terus juga tiba-tiba kalau di Agya itu ada pedal shift gitu ya, padahal dia CVT tapi ada ya ini mungkin untuk mengkompensasi CVT-nya agak-agak kayak ragu gitu. Makanya pakai feeling sendiri aja deh sama kita aja gitu, lebih asik. Coba ya. Oh iya, ada pedal shift itu gunanya. Ini nggak tahu kenapa ya, agak-agak tercengang juga sih Agya tuh seenak ini di tol. Yang GR Sport itu enak banget di tol. Ini lari 90 aja kayak pelan. Enak. Padahal cuman settingan suspensi yang udah dicuning ulang, pernya beda,
steering gear gitu ya, kayak setir-setirnya dicuning ulang. Ini menghasilkan handling yang enak. Terus juga kalau di tol itu biasanya ada bumpy road sedikit-sedikit lah kalau di Indonesia ya. Cuman ini masih bisa sangat ditoleransi sekali. Jadi nggak terasa keras atau gimana kaku dan nggak enak seperti mobil ceper. Nggak, ini enak. 100 km per jam ini kerasanya kayak cuman 70. Wah, hebat. Agya kayak gini. Keren. Dan menjadi mobil yang sangat menyenangkan untuk disupirin. Hebat loh Agya. Sumpah. Agak-agak seriusan ini Agya. Serius kayak gitu loh. Agya kayak gini sih keren. Nah, ini mesinnya dia pakai yang Wave ya, WAVE 1200 cc tapi 3 silinder. Nah, kalau ada kecepatan tinggi kayak gini, itu ya mirip-mirip aja dengan yang 1200 4 silinder. Jadi banyak yang nyangka nggak kuat lah, performanya kayak gimana lah. Cuma 3 silinder lah. Lah memang suaranya itu nggak begitu enak didengar, cuman tenaganya pas. Ya, dia punya tenaga tuh 87 horsepower dan juga torsinya adalah 113 Nm yang disarukan ke roda depan dan transmisinya di CVT ya. Tuh, ini yakin loh, walaupun ada bumpy road, kita agak nikung sedikit, ini mobilnya tidak ngebuang sama sekali. Gejala limbungnya sangat minim. Ini padahal kecepatannya tadi itu sekitar 120-an. Cuman gejala limbungnya jauh-jauh dari Agya. Ya, jauh banget. Mulai kerasa limbung tuh ya lebih dari itu dikit lah. Kalau nakal ya. Kalau kita coba 0-100-nya nih sehebat apa, kita pakai yang biasa aja, nggak usah pakai pedal shift, traksi kontrolnya dinyalain aja, tapi AC-nya dimatiin dulu ya, sebentar aja, sebentar buat uji boros kan lumayan ini untuk akselerasi ya, borosnya segimana jadi kelihatan. Oke, kita mulai sama mode powernya nyalain ya, mode powernya nyalain. Oke, 1, 2 80, 90, 100 di speedo. Oke. Wih, kenceng. Untuk 1200 3 silinder nih, dia punya perolehan angka 11,57 ya. Hampir 12 detik 1200 3 silinder pakai mode yang biasa, power. Matic biasa, nggak pakai pedal shift, traksi kontrolnya masih nyala ya, segitu nilainya. Kita coba yang kedua ya. Oke, percobaan kedua kita langsung masuk ke mode pedal shift gitu ya. Terus traksi kontrolnya dimatiin, mode power, AC-nya mati dulu. Oke, bentar ya. Oke, 1, 2, 3. Lebih lemot ternyata ya. Ya, lebih lemot. Mending yang biasa aja. Karena dengan mode seperti itu, ini CVT-nya nggak tahu terlalu pinter atau gimana gitu ya. Kita belum pindah pedal shift-nya, jadi dia si komputernya udah disuruh pindah duluan. Jadinya kurang natural gitu loh. Walaupun dia CVT ya, ini lebih nggak natural lagi karena si komputernya udah nyuruh pindah sebelum ke red line. Jadinya hasilnya walaupun traksi kontrol dimatiin 13,52. Lebih lambat, mending yang biasa aja. Biarin komputernya yang bekerja. Sekarang kita ke mode boros-borosan lagi. Kita masuk ke dalam kota dan kita macet-macetan. Mudah-mudahan ini bisa lebih dari 50 kilo. Ya harus sih. Dan ini kondisinya di hari Sabtu ya, yang macetnya tuh kalau di Jakarta agak kurang bagus. Kita sedangkan mencari macet-macetan untuk mengetahui seberapa boros Toyota Agya. Jadi di hari sebelumnya itu average bahan bakar rata-rata gitu ya sampai 1,5 coba. Cuman udah ketemu jalan tol langsung berubah total jadi 11
km per liter, yang artinya dia 111. Ketemu tol dikit langsung iritnya luar biasa. Ya nggak tahu ya, tapi ini menurut MID. Gimana kalau menurut full to full metodenya? Kita kan nggak tahu ya. Lumayan. Jadi kita uji boros ya, bukan uji irit-iritan. Kalau irit-iritan itu ya semua orang ada beberapa contohnya, tapi ini borosnya. Jadi indikator seberapa boros itu pasti bisa lebih irit lagi daripada itu. Jadi ada bottom up-nya. Nah, ini kemarin kita resume aja. Kemarin tuh parah banget macetnya. Macetnya yang ya biasalah kalau bulan puasa mau buka puasa terus pada pulang kerja hari Jumat. Itu luar biasa macetnya, yang sampai MID-nya kebingungan. 1 liter bisa menempuh 5 km. Sedangkan pas dikasih tol seperti ini, itu menjadi 111,4 ya di MID. Nah, kalau dalam metode full to full, jadi kita menempuh sepanjang 138 km dan dia menghabiskan bahan bakar sebanyak 12 liter. Yang artinya 1 liter dia bisa menempuh 11,5 km. Oke lah, itu angka yang paling boros. Berarti kalau dia irit-iritan, ya sekitar bisa menambah sekitar 40%-an atau bisa 114, 115 di dalam kota atau rute kombinasi. Luar biasa untuk seekor Agya yang baru 3 silinder, benar menjadi lebih efisien. Dan juga tenaganya lebih keren, apalagi ditambah dengan suspensi yang keren, steeringnya oke. Ini sih ya oke. Tapi ada sedikit catatan, pilar A-nya, wireless charging-nya mungkin belum sempurna, semua mobil juga belum sempurna. CVT-nya itu yang paling krusial lah, yang agak kurang enak kalau kita lagi berkendara dengan GR Agya. Kebalik, Agya GR Sport. Mudah-mudahan nanti ada GR Agya. Semua ini adalah opini pribadi saya dan memang itu kami tim Otomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi Omobil dan Mes Mobil apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram dan cek website baru kami motomobinews.id untuk berita-berita otomotif dunia. Terima kasih telah menonton.